Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat selalu ya. Tak terasa kita sebentar lagi UAS. Nah, jadi pada kesempatan kali ini akan diadakan kajian UAS dari materi mata kuliah analisis kompleks. Oke, yang pertama, soal pertama, hitunglah integral kompleks dari integral fz dz jika diketahui fz sama dengan 3x ditambah y ditambah dalam kurung 3y dikurangi x dikali i dan lintasan C sepanjang garis lurus dari titik 1,1 ke titik 1,9 dan garis lurus dari titik 1,9 ke titik 3,9. Oke, langsung saja untuk penyelesaiannya. Kita ketahui dulu bahwa fz-nya itu 3x ditambah y ditambah dalam kurung 3y dikurangi x i. Selanjutnya kita buat dulu integralnya, maka integral dari fz dz-nya itu sama dengan integral dari 3x ditambah y ditambah 3y dikurangi x i dalam dikali dx ditambah i dy. Nah, apabila kita kalikan, maka hasilnya itu sama dengan integral dari dalam kurung 3x ditambah y dikali dx dikurangi dalam kurung 3y dikurangi x dy ditambah i dalam kurung 3x ditambah y dy ditambah 3x dikurangi x dx. Nah, tadi kan bahwa yang ditanyakannya itu integral dari garis lurus C-nya itu garis lurus dari titik 1,1 ke titik 1,9 dan dari titik 1,9 ke titik 3,9. Nah, yang pertama kita cari sepanjang garis lurus dari 1,1 ke titik 1,9. Maka kita lihat bahwa yang samanya itu di X, jadi X-nya sama dengan 1. Nah, apabila X sama dengan 1, maka turunan pertama dari X itu sama dengan 0. Selanjutnya, kita substitusikan nilai X sama dengan 1 dan DX sama dengan 0 ke persamaan yang telah kita buat. Maka menghasilkan integral Y sama dengan 1 ke 9 3 dikali 1 ditambah Y dx-nya diganti jadi 0 dikurangi 3Y dikurangi 1 dy ditambah I dikali 3 kali 1 ditambah Y dikali dy ditambah 3Y dikurangi 1 dikalikan 0. Maka menghasilkan integral dari 1 sampai 9 dari negatif dalam kurung 3y dikurangi 1 dy ditambah i dalam kurung 3 ditambah y dy. Maka sama dengan integral dari 1 ke 9 negatif 3y ditambah 1 ditambah i dy-nya dikeluarkan 3 ditambah y dikali dy. Nah, sekarang kita integralkan, maka menghasilkan negatif 3 per 2y kuadrat ditambah y ditambah i dalam kurung 3y ditambah 1 per 2y kuadrat. Nah, di sini harusnya ada 1 ke 9 ya. Selanjutnya sama dengan kita substitusikan nilai y-nya dari nilai 9 yang atas dulu 9 lalu 1, maka negatif 3 per 2 dikali 9 kuadrat dikurangi 1 kuadrat ditambah 9 dikurangi 1 ditambah i 3 dikali 9 dikurangi 1 ditambah 1 per 2 dikali 9 dikuadratkan dikurangi 1 kuadrat. Nah, ini bisa juga
kita substitusikan yang atas dulu, yang 9, lalu dikurangi yang substitusi hasil dari yang di bawah 1. Maka ini hasilnya adalah negatif 3/2 dikali 80 ditambah 8 ditambah I dalam kurung 3 dikali 8 ditambah 1/2 dikali 80. Jadi hasilnya adalah negatif 120 ditambah 8 ditambah I dalam kurung 24 ditambah 40. Hasilnya adalah negatif 112 ditambah 64I. Nah, ini baru satu garis ya. Selanjutnya, garis yang kedua. Itu sepanjang garis lurus dari titik 1,9 ke titik 3,9. Maka kita lihat yang samanya itu 9, yaitu Y sama dengan 9. Nah, turunan dari Y itu sama dengan 0. Maka kita substitusikan ke persamaan yang tadi, sehingga integral X sama dengan 1 ke 3 dari 3X ditambah 9 dikali DX dikurangi 3 dikali 9 dikurangi X dikali 0 ditambah I dikali 3X ditambah 9 dikali 0 ditambah 3 dikali 9 dikurangi X dx. Maka hasilnya sama dengan integral dari 1 sampai 3 dari 3X ditambah 9 dx ditambah I dikali 27 dikurangi X dx. Nah, kita keluarkan dx-nya, maka menghasilkan integral dari 1 sampai 3 dari 3X ditambah 9 ditambah I dalam kurung 27 dikurangi X dx. Maka kita integralkan, menghasilkan 3/2X kuadrat ditambah 9X ditambah I dikali 27X dikurangi 1/2X kuadrat, ya itu harusnya. Maka hasilnya sama dengan 3/2 kali 3 kuadrat. Kita substitusikan nilainya, nilai X-nya 3 kuadrat dikurangi 1 kuadrat ditambah 9 dikali 3 dikurangi 1 ditambah I dikali 27 dikali 3 dikurangi 1 dikurangi 1/2 dalam kurung 3 kuadrat dikurangi 1 kuadrat. Maka menghasilkan 3/2 dikali 8 ditambah 9 dikali 2, 3 dikurangi 1, 2 ditambah I dalam kurung 27 dikali 2 dikurangi 1/2 dikali 8. 8 dihasilkan dari 3 pangkat 2, 9 dikurangi 1 artinya 8. Maka sama dengan 3 dikali 8 dibagi 2 itu 12 ditambah 18 ditambah I dalam kurung 54 dikurangi 4. Maka hasilnya 30 ditambah 50I. Nah, kita sudah tahu ya hasil dari garis lurus dari titik 1,1 ke 1,9 tadi itu negatif 112 ditambah 64I. Lalu yang kedua, yang ini garis lurus dari titik 1,9 ke 3,9 itu hasilnya 30 ditambah 50I, sehingga integral dari FZ dz itu sama dengan negatif 112 ditambah 64I ditambah 30 ditambah 50I. Maka hasilnya adalah negatif 82 ditambah 144I. Soal nomor 2. Hitunglah dengan rumus Cauchy untuk integral dari cos VZ per Z kuadrat dikurangi 1 DZ jika C adalah lingkaran dari persamaan Z dikurangi 1 sama dengan 1. Nah, oke.
Yang pertama itu kita lihat ada integral dari cos Vz per Z kuadrat dikurangi 1 dz. Nah, untuk C-nya itu lingkaran dari Z dikurangi 1 sama dengan 1. Kita lihat bahwa lingkarannya itu memiliki pusat di 1 dengan jari-jari 1. Maka yang pertama kita kerjakan adalah melihat penyebutnya. Untuk penyebutnya itu Z kuadrat dikurangi 1. Nah, ingat lagi untuk selisih, maka rumus selisihnya itu dijumlah, dikalikan, dikurang. Z ditambah 1 dikali Z dikurangi 1. Nah, sehingga Z ditambah 1 sama dengan 0, maka Z sama dengan negatif 1, kita samakan dengan 0. Maka pasangan terurutnya itu negatif 1,0 karena tidak ada imajinernya, maka 0. Selanjutnya untuk Z dikurangi 1 sama dengan 0, maka Z-nya sama dengan 1. Jadi pasangan terurutnya 1,0. Kita gambar untuk lingkarannya itu di titik pusatnya itu di 1,0 dengan jari-jari 1. Kita lihat, lalu kita buat titiknya tadi bahwa negatif 1,0 di sini di yang B, lalu 1,0 maka di sini yang A. Kita lihat bahwa yang di dalam lingkaran itu hanya titik A atau titik 1,0. Jadi, sehingga kita bagi 2 terlebih dahulu, maka integral dari cos Vz per Z kuadrat dikurangi 1 dz itu sama dengan integral dari cos Vz per Z ditambah 1 per Z dikurangi 1 dz ditambah integral dari cos Vz per Z dikurangi 1 per Z ditambah 1. Sehingga kita lihat kalau di luar lingkaran itu hasilnya sama, integralnya itu sama dengan 0. Maka sama dengan 2VI dikali cos V dikali 1 yang ini, soalnya yang C2-nya itu 0 karena hanya satu titik yang di dalam lingkaran. Maka 2VI dikali cos V, Z-nya diganti dengan 1 per 1 ditambah 1. Jadi, sama dengan 2VI dikali cos V. Cos V itu negatif 1 per 1 tambah 1, 2. Jadi, sama dengan negatif VI. Soal nomor 3. Tentukan residu dari FZ sama dengan Z pangkat 3 per Z dikurangi 1 dikali Z dikurangi 2 dikuadratkan. Nah, untuk penyelesaiannya kita tulis kembali untuk fungsinya, yaitu FZ sama dengan Z pangkat 3 per Z dikurangi 1 dikali Z dikurangi 2 dikuadratkan. Kita lihat penyebutnya, lalu penyebut Z dikurangi 1 dikali Z dikurangi 2 dikuadratkan itu disama dengankan 0, maka menghasilkan titik pole Z sama dengan 1 untuk pole bertingkat 1 karena pangkat 1. Lalu untuk Z sama dengan 2, pole bertingkat 2 karena Z pangkatnya ada 2, pangkat 2. Lalu untuk residunya, yang pertama residu Z sama dengan 1, maka R1 sama dengan limit Z mendekati 1 karena Z sama dengan 1 dalam kurung Z dikurangi 1 dikali, tulis lagi fungsinya, yaitu Z pangkat 3 per Z dikurangi 1 dikali Z dikurangi 2 dikuadratkan. Nah, karena ada yang sama yaitu Z dikurangi 1, maka habis dibagi, hasil sisanya itu sama dengan limit Z mendekati 1
dengan Z pangkat 3 per Z dikurangi 2 dikuadratkan. Nah, setelah itu kita substitusikan nilai Z sama dengan 1, maka sama dengan 1 pangkat 3 per 1 dikurangi 2 dikuadratkan. Hasilnya itu 1 per 1 sama dengan 1. Lalu yang kedua, untuk residu Z sama dengan 2, karena di sini pole bertingkat 2, maka ingat lagi rumusnya. A1 sama dengan limit Z mendekati 2, 1 per K dikurangi 1, yang pangkatnya itu pangkat 2 dikurangi 1 faktorial, dikali D pangkat 2 dikurangi 1 per DZ 2 dikurangi 1. 2 di sini untuk bertingkat 2, lalu dalam kurung Z dikurangi 2 dikuadratkan, dikali, tulis lagi fungsinya bahwa Z pangkat 3 per Z dikurangi 1 dikali Z dikurangi 2 dikuadratkan, maka menghasilkan sama dengan limit Z mendekati 2, 1 per 1 faktorial dikali D per DZ dari turunan pertama dari Z pangkat 3 per Z dikurangi 1, karena di sini ada yang sama, yaitu Z dikurangi 2 dikuadratkan. Jadi habis. Sisanya adalah ini. Lalu sama dengan limit Z mendekati 2. Kita turunkan. Untuk yang Z pangkat 3 per Z dikurangi 1, maka turunannya itu 3Z dikuadratkan dikali Z dikurangi 1 dikurangi Z pangkat 3 per Z dikurangi 1 dikuadratkan. Maka setelah itu kita substitusikan nilai 2, Z sama dengan 2, jadi sama dengan 3 dikali 2 pangkat 2 dikali 2 dikurangi 1 dikurangi 2 pangkat 3 per 2 dikurangi 1 dikuadratkan. Maka hasilnya itu sama dengan 3 dikali 4 dikurangi 8 per 1 sama dengan 12 dikurangi 8 sama dengan 4. Nah, kita telah belajar mengenai soal UAS dari mata kuliah analisis kompleks. Alhamdulillah, semoga ilmunya bermanfaat dan nanti pas lagi UAS kita dapat menyelesaikannya dengan tepat dan benar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.